Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Kita akan melanjutkan playlist pembelajaran JavaScript dasar untuk web automation. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang branching atau if else dalam JavaScript. Untuk membuat sebuah pengkondisian, rumusnya simple teman-teman. Kita hanya menggunakan keyword if atau function if. Nah, function ingat ya, function itu ada kurung buka dan kurung tutup. Setelah itu kita buat kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini akan kita isi dengan action apa yang akan dilakukan jika kondisi dalam if-nya itu bersifat true. Misalkan di sini kita buat sebuah variabel, Jack sama dengan 5. Nah, kita akan buat pengkondisian nih. Misalnya jika Jack, kita tulis if Jack lebih kecil atau sama dengan 10, maka apa nih yang akan kita lakukan? Misalkan kita akan membuat alert variabel kecil, misalkan seperti itu ya. Kita coba variabel kecil. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita coba save and close, kita play. Nah, variabel kecil. Sekarang kita rubah variabel jack-nya jadi misalkan jadi 11 deh. Kita jadi 11, kita play. Maka tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum menangkap jika variabel jack-nya ini tidak memenuhi kondisi yang kita buat di sini. Nah, kalau seperti itu gimana? Kita tangkap dulu. Sekarang kita masukkan di sini else. Jika jack lebih kecil daripada 10, maka akan menampilkan ini. Tapi jika tidak, apa nih yang akan kita lakukan? Kita misalkan akan menampilkan lagi alert variabel besar, misalkan string seperti itu ya. Variabel besar. Nah, sekarang kita tes ya. Harusnya muncul ke alert variabel besar. Kita save and close, kita play. Nah, masuk ya variabel besar. Nah, sekarang gimana kalau misalkan si jack-nya ini kita akan ganti jadi string. Nah, kita tulis string di sini. Save and close, kita play. Tetap masuk ke yang else ya. Karena kenapa? Karena si variabel jack ini tidak memenuhi syarat yang ini. Makanya masuk ke yang else. Jadi kalau misalkan kita akan membuat lagi pengkondisian, jika jack lebih besar daripada 10, akan memunculkan apa? Nah, kita bisa lagi buat nih, jangan langsung tutup dengan else. Kita buat lagi di sini sebuah kondisi, else if. Nah, kita tulis seperti ini. Lalu kita buat lagi sebuah kondisi. Misalkan Jack lebih besar atau sama dengan 10, kita akan tampilkan apa nih? Variabel besar misalkan. Kita alert, buka kurung tutup, kita masukkan string lagi, variabel besar. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa menangkap beberapa kondisi ini. Tidak hanya yang ini aja, yang Jack lebih kecil daripada 10. Kita bisa juga menangkap kondisi jika Jack lebih besar daripada 10. Nah, ininya yang else ini pun bisa kita manfaatkan. Misalkan ini rubah ya alertnya. Jadi kita akan memunculkan variabel tidak terdefinisi. Misalkan seperti itu ya. Variabel tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kan jack-nya string ya. Harusnya ini masuknya ke sini nih, ke else, bukan ke else if ataupun ke yang jack ini. Coba kita save and close, kita play. Nah, masuknya ke else ya, variabel tidak terdefinisi. Nah, sekarang gimana kalau misalkan stringnya kita ganti lagi nih variabel jack-nya. Kita isi dengan integer 11. Harusnya masuk ke sini nih. Kita coba play. Nah, masuknya betul ya ke else if. Nah, jadi seperti itu teman-teman, gampang kan untuk membuat sebuah kondisi dalam bahasa pemrograman JavaScript. Yang terpenting kuncinya kita harus tahu cara membuat sebuah kondisi dan juga tahu di mana kita akan menyimpan sebuah actionnya. Nah, pengkondisian seperti ini akan sering kita gunakan ketika membuat software apapun dalam bahasa pemrograman JavaScript ini. Jadi buat teman-teman harap diperhatikan materi
else if ini. Jika memang kurang mengerti, silakan diulangi lagi videonya, atau bisa juga baca dokumentasi di website atau forum-forum JavaScript lainnya. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.